Halo semua, kembali lagi di channel aku. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan buat video pembelajaran terkait dengan materi bilangan pecahan. Jadi ini adalah video ketiga dari materi bilangan gitu ya. Gitu. Jadi gak sabar kan belajar bareng aku? Sama aku juga. Oke deh, kita belajar deh materi tentang bilangan pecahan. Jadi kalau kita belajar bilangan pecahan, berarti kita harus tahu dulu gitu ya, arti dari bilangan pecahan atau definisinya dulu. Nah, jadi definisi dari bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Bilangan bulat A disebut sebagai pembilang dan bilangan bulat B disebut sebagai penyebut. Jadi gampangnya itu, pecahan itu tadi kan dinyatakan dengan A per B, di mana A-nya itu sebagai pembilang dan B-nya itu sebagai penyebut. Nah, di sini B-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau ada contoh nih, ada A-nya 1, B-nya itu 0, maka pecahan itu sebetulnya juga kita bisa sebut sebagai pembagian antara pembilang dengan penyebut. Gitu aja gampangnya. Jadi kalau kita bagi 1 dengan 0, itu sama aja dengan tidak terdefinisi. Jadi kita nggak tahu nih 1 bagi 0 itu berapa gitu, karena nggak terdefinisi gitu. Jadi gitu ya. Jadi selain bilangan pecahan disimbolkan dengan A dan B, pecahan itu disebut dengan pembagian antara pembilang dengan penyebutnya. Jadi kalau kita lihat di contoh, jadi ada satu jeruk membagi 2 potongan yang sama besar, gitu ya. Jadi karena dia membagi 2 potongan sama besar, maka satu jeruk ini kita simbolkan dengan pembilang dan 2 potongan ini kita sebut dengan penyebut. Gitu. Jadi satu jeruk membagi 2 potongan yang sama besar. Nah, saat kita potong ini kembali bagi 2, berarti ada di sini 4 potongan yang sama besar. Berarti satu jeruk ini membagi 4 potongan sama besar. Artinya jadinya 1/4. Sehingga potongan yang pertama tadi disebut dengan 1/2 atau setengah dan ditulis dengan 1/2 atau 1/2 gitu ya. Jadi ada satu jeruk yang membagi 2 potongan yang sama besar. Gitu juga saat dia dibagi 4, maka disebut dengan 1/4 atau 1/4 dan ditulis dengan 1/4. Artinya apa? Satu jeruk membagi 4 potongan jeruk yang sama besar. Nah, selanjutnya, di sini ada satu kotak, di mana satu kotak ini membagi aku ulang ya. Jadi di sini ada satu kotak, di mana satu kotak ini membagi 5 kotak kecil yang sama besar. Jadi pada gambar di atas terlihat sebuah bangun datar persegi panjang yang telah terbagi menjadi 5 bagian sama besar. Nah, pada gambar di atas, daerah yang berwarna biru menunjukkan 3/5 dan yang berwarna putih menunjukkan 2/5. Nah, kenapa 3/5 gitu kan yang biru? Karena di sini ada 3 warna biru dan 5 kotak keseluruhan total gitu. Jadinya dari sini menunjukkan bahwasanya ada 3 biru dari 5 kotak keseluruhan.
Nah, gitu juga yang berwarna putih, ada 2/5. Nah, berarti di sini kita tulis di sini aja. Berarti ada 2 warna putih dan 5 warna keseluruhan. Jadi kita bisa buat ada 2/5, di mana 2 putih dari 5 keseluruhan. Nah, sehingga 3 menunjukkan banyaknya daerah mewarna biru dan 5 menunjukkan daerah keseluruhan. Sehingga pecahan 3/5 artinya 3 bagian dari 5 bagian seluruhnya. 2 menunjukkan daerah yang berwarna putih, 5 menunjukkan daerah keseluruhan. Sehingga pecahan 2/5 artinya 2 bagian dari 5 bagian seluruhnya. Maka, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jadi bentuk umum A per B, tadi dengan A-nya disebut pembilang dan B-nya itu disebut penyebut, B-nya tadi nggak boleh sama dengan 0, maka jika A-nya kurang dari B atau lebih kecil dari B, maka A per B disebut dengan pecahan murni. Jadi seperti contoh tadi, 1/2. Nah, di sini A-nya 1, B-nya A-nya 1, B-nya 2, di mana A-nya lebih kecil dari B. Maka 1/2 ini disebut dengan pecahan murni. Terus kalau dia tadi 1/4, nah ini juga pecahan murni karena 1 lebih kecil daripada 4. Nah, tapi jika A-nya lebih dari B, maka A per B itu disebut dengan pecahan tidak murni. Jadi kalau ada contoh misalkan 5/2, di mana 5-nya itu kan lebih besar daripada 2, maka 5/2 itu disebut dengan pecahan tidak murni. Gitu. Oke. Karena kita udah belajar definisinya, maka sekarang kita akan ke materi atau submateri dari pecahan senilai dan perbandingan dari 2 pecahan. Di mana nanti kita akan membahas dulu materi atau subnya dulu terkait dengan menulis pecahan yang senilai. Jadi kita harus tahu dulu nih gimana sih cara menuliskan pecahan yang senilai gitu. Artinya kalau dia senilai, pecahan yang satu sama dengan pecahan yang lainnya. Oke, di sini aku ambil contoh gambar dari lingkaran, di mana dari lingkaran ini kita bagi 2 lingkaran ini sama besar. Jadi di sini ada warna putih dan ada warna biru. Nah, berarti kalau menunjukkan 1 biru dari 2 potongan keseluruhan, berarti jadinya 1/2. Nah, lalu saat kita bagi 4 sama besar, berarti ada 2 potongan yang biru dari 4 potongan keseluruhan yang sama besar. Jadinya 2/4. Lalu kita bagi 6. Saat kita bagi 6, berarti kita buat seperti ini. Jadi ada 6 potongan yang sama besar, di mana ada menunjukkan 3 potongan biru yang sama besar dari 6 potongan keseluruhan yang sama besar, jadinya 3/6. Lalu, saat kita bagi 8 potongan, berarti jadinya seperti ini. Jadi ada 8 potongan sama besar, jadinya di sini kalau ada 8 potongan, berarti ada 4 potongan warna biru. Gitu kan? Di mana ada 4 potongan warna biru dari 8 potongan yang sama besar. Nah, lalu saat kita bagi 12 ya kira-kira seperti ini potongannya gitu ya. Nah, di mana di sini ada 12 potongan keseluruhan dan juga ada 6 potongan warna biru. Jadinya ada 6 potongan warna biru dari 12 keseluruhan. Jadi 6/12. Nah, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama,
Jadi luas yang warna biru ini sama aja semua. Dia walaupun dipotong kecil-kecil tapi luasnya sama, maka pecahan 1/2 itu 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 adalah pecahan senilai. Karena apa? Dia memiliki luas yang sama. Nah, sehingga kalau misalkan kita ambil 2/4 nih, terus kita mau lihat apakah dia sama dengan setengah gitu kan? Apakah dia senilai gitu maksudnya. Nah, berarti kalau dia senilai, maka dia sama dengan 1/2. Jadi 2/4 itu sama saja dengan 1/2. Dimana saat kita buktikan, kita coba lihat 2 ini adalah perkalian atau kelipatan dari 1 kali 2. Terus 4 ini 2 kali 2. Nah, dimana 2 kecoret jadinya 1/2. Jadi 2/4 ini sama aja dengan 1/2 gitu. Itu yang inilah dia. Dan 3/6. 3/6 itu kan sama aja dengan 1 kali 3 per 2 kali 3. Nah, coret jadinya 1/2. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan, menjadi 1/2 akan sama gitu nilainya. Nah, itulah pecahan senilai gitu ya. Jadi pecahan senilai menunjukkan pecahan satu dengan pecahan lainnya itu sama gitu. Oke, selanjutnya kita ke menuliskan perbandingan dari dua pecahan. Di sini aku coba zoom dulu gitu ya, biar lebih enak. Nah, di sini saat kita membandingkan dua pecahan gitu kan, dimana di sini kita coba ambil yang pertama adalah membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, kita bisa lihat di sini ada 6 kotak yang sama, dan ini juga. Cuma bedanya yang warna merahnya itu ini maju ke depan gitu kan, atau nambah 1 kotak warna merah, sedangkan ini warna putih atau kosong. Nah, gambar di atas menunjukkan pecahan 5/6. Jadi, ini tuh 5/6. Kenapa? Karena ada 5 warna merah dari 6 kotak keseluruhan. Dan gambar di bawahnya menunjukkan pecahan 4/6. Jadi ini 4/6. Karena ada 4 kotak warna merah dari 6 kotak keseluruhan. Nah, karena luas daerah di atas lebih besar dibandingkan yang di bawah, jadi kalau kita lihat di sini, luasnya di sini, kalau kita lihat dari 5 kotak sama, bukan sama, tapi lebih besar daripada kotak yang di bawahnya, gitu. Nah, karena luasnya lebih besar yang di atas daripada di bawah, maka 5/6 lebih besar daripada 4/6. Nah, jadi untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, cukup dengan membandingkan pembilangnya saja. Jadi karena udah sama nih penyebutnya, maka pembilangnya saja yang kita bandingkan. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Nah, kalau kita ambil contoh lagi, 5/9 dengan 7/9. Nah, 9-nya udah sama di penyebut, berarti tinggal 5 dengan 7. Karena penyebutnya sama, maka yang kita bandingkan adalah pembilangnya. Karena 5 lebih kecil daripada 7, maka 5/9 lebih kecil daripada 7/9. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat gitu kan, kita udah belajar gitu kan di video yang pertama. Jadi aku harap teman-teman udah belajar gitu ya, terkait dengan bilangan bulat ataupun membandingkan dua bilangan itu gitu. Nah, selanjutnya kita membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, di sini kita ambil contoh, yaitu setengah apakah lebih besar daripada sepertiga. Nah, kalau kita lihat dari gambar, di sini ada 1 kotak warna merah dari 2 keseluruhan, dan di sini ada 1 kotak warna merah dari 3 keseluruhan. Dari gambar ini bisa gitu kan, gampang untuk membandingkan ini dengan yang ini gitu kan.
Cuman kita perlu perhatikan lagi, walaupun misalkan luasnya ini lebih besar daripada ini, kita bisa lihat, oh ini ada 2 kotak, ada 3 kotak gitu kan. Nah, kita bingung nih, yang mana lebih besar karena total kotak keseluruhannya berbeda. Nah, karena berbeda, kita harus samakan. Harus sama. Nah, bagaimana cara menyamakan kotak yang ini dengan kotak yang ini? Atau total kotaknya harus sama gitu. Bagaimana cara untuk menyamakannya? Nah, berarti kan tadi, kalau dia total kotak, dia itu ada di penyebut. Nah, berarti kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Jadi, kita cari KPK. Nah, di mana di sini 2 dan 3 kan kita cari KPK-nya, di mana KPK-nya itu adalah 6. Nah, ini kita udah belajar gitu ya materi tentang KPK. Aku harap teman-teman udah belajar materi KPK sebelumnya gitu di video aku. Oke. Saat kita udah mendapatkan KPK-nya 6, maka kita harus mengubah setengah ini menjadi 6. Di mana setengah saat dia mau diubah ke 6 penyebutnya, berarti kita akan membagi 6 ini dengan 2. Jadinya apa? 3. Terus 3 kali 1. 3 kali 1 itu adalah 3. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Gitu juga 2/3. Nah, berarti kita harus mengubah penyebutnya jadi 6. Berarti di sini 6-nya kita bagi dengan 3 jadi 2. 2 kali 2 itu 4. Jadinya salah. Sorry. Ini harusnya sepertiga ya. Oke, gini aja deh. Tadi kan sepertiga, kita harus mengubah penyebutnya jadi 6. Jadi 6-nya kita bagi dengan 3, jadinya 2, dan 2 kali 1 itu adalah 2, jadinya 2/6. Jadi sepertiga sama dengan 2/6 atau senilai gitu ya. Nah, itu bagaimana cara untuk mencari pecahan senilai antara 1/2 dengan 3/6 dan 1/3 dengan 2/6. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar di kiri, kita masih bingung gitu untuk membandingkan pecahan mana yang lebih besar karena banyaknya daerah atas berbeda dengan banyaknya daerah bawah. Nah, di sini kan 2, ini 3 gitu. Jadi agak susah untuk membandingkannya. Coba deh di gambar yang di kanan, saat kita mencari pecahan senilai dengan 1/2 adalah 3/6 dan pecahan senilai dengan 1/3 adalah 2/6, maka kita mudah untuk membandingkan dua bilangan tersebut karena banyaknya daerah atas dan bawah sama, yaitu 6. Sehingga kita membandingkan pembilangnya saja karena udah sama penyebutnya. Ini udah mirip gitu ya dengan pecahan di mana penyebutnya sama. Nah, karena penyebutnya sama berarti kita bandingkan pembilangnya saja. Nah, berarti 3 lebih besar daripada 2, artinya apa? 1/2 lebih besar daripada 2/3. Nah, itulah dia. Ini salah. Bukan 2/3, tapi 1/3. Sorry. 1/2 lebih besar daripada 1/3. Nah, sehingga apabila terdapat dua pecahan dengan penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan kedua penyebut tersebut dengan mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Nah, di sini ada contoh lagi antara 1/5 dan 1/10. Nah, di sini kita bisa lihat, jika penyebutnya beda, jangan terkecoh dengan pembilangnya yang sama. Jadi, kalau misalkan penyebutnya beda, maka kita nggak bisa dengan mudah membandingkan satu dengan satu gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan kan bisa jadi 1 sama dengan 1.
Nah, nggak mungkin 1/5 sama dengan 1/10. Nah, itu salah gitu. Nah, jika kita lihat pada soal di atas, penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK 5 dan 10, yaitu 10. Nah, kita sudah belajar KPK ya sebelumnya, jadi aku harap teman-teman udah paham. Nah, maka kita cari pecahan yang senilai dengan 1/5. Nah, di mana penyebutnya 10. Nah, 10 itu berarti 5 kali 2, gitu kan? Nah, berarti 1/5 itu kan berarti tinggal dikali 2, dan ini juga dikali 2, jadinya 2/10. Nah, gitu. Jadi bisa juga seperti ini. Maka kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2 sehingga menjadi 2/10. Atau misalkan kalau dia penyebutnya jadi 10, berarti kita bagi 10 ini dengan 5, lalu kita kalikan 1. 10 bagi 5, 2. 2 kali 1 itu 2. Jadi 2/10. Nah, sama aja kayak tadi gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, saat kita mengubah 1/5 jadi 2/10, berarti penyebutnya sudah sama, 10 gitu kan. Nah, berarti kita bandingkan 2 dengan 1. Nah, berarti jadinya 2 lebih besar daripada 1, berarti 2/10 lebih besar daripada 1/10, jadinya 1/5 lebih besar daripada 1/10. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Nah, itulah cara untuk membandingkan dua pecahan di mana penyebutnya sama ataupun berbeda. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan. Jadi dari materi sebelumnya tadi, kita bisa lebih mudah untuk memahami submateri tentang mengurutkan pecahan. Jadi, kalau kita mengurutkan pecahan, berarti kita membandingkan 3 pecahan atau lebih, gitu ya. Tadi kan yang kita bandingkan 2 pecahan. Nah, sekarang 3 pecahan atau lebih. Nah, bisa jadi 4 pecahan, 5 pecahan, 6 pecahan, sampai 100 pecahan, semuanya gitu. Bisa banyak, tergantung dari soalnya. Nah, saat kita mengurutkan pecahan, ada langkah-langkahnya gitu. Nah, langkah-langkahnya, kita lihat yang pertama, penyebut pecahan itu harus sama. Sama seperti yang tadi, penyebutnya itu harus sama. Nah, apabila berbeda, maka kita akan mencari KPK dari semua penyebut pecahan tersebut. Terus yang kedua, jadikan penyebut dari semua pecahan tersebut menjadi KPK, sehingga menjadi pecahan yang senilai. Jadi, yang KPK yang kita dapat, itu yang akan kita jadikan penyebut dari masing-masing pecahan tersebut. Nah, menentukan pembilangan dari tiap pecahan senilai tersebut dengan cara membagi KPK yang diperoleh dengan penyebut yang sama, kemudian mengkalikan dengan pembilangnya. Jadi seperti tadi, 1/5 diubah menjadi titik-titik gitu ya, titik-titik per 10. Berarti 10 kita bagi dengan 5, lalu kita kalikan dengan 1, makanya jadinya 2. Nah, gitu. Nah, itulah maksud dari nomor 3 gitu. Yang keempat, setelah kita udah membuat pecahannya itu penyebutnya udah sama, maka kita membandingkan pembilangnya kemudian mengurutkannya gitu. Nah, contohnya nih, urutkan bilangan pecahan 1/2, 3/4, 4/5, 3/8, 9/10 dari yang terkecil. Oke, langsung aja. Di sini kita ambil penyebutnya, yang ini, lalu kita cari KPK-nya. Nah, di sini 40. Nah, jadi kalian bisa cari tahu sendiri gitu ya. KPK dari 2, 4, 5, 8, dan 10. Nah, nanti hasilnya 40. Lalu, maka pecahan baru yang berpenyebut sama dengan dan senilai dengan pecahan sebelumnya adalah 1/2. Nah, 1/2 kita akan mengubah menjadi penyebutnya itu adalah 40. Berarti 40 bagi 2 itu 20 kali 1, 20. Jadi 20/40. Nah, gitu juga dengan 3/4. Nah, nanti kita ubah penyebutnya jadi 40, di mana 40 bagi 4 itu 10, 10 kali 3 itu 30. Terus 4/5 kita ubah penyebutnya 5 jadi 40. Nah, berarti 40 bagi 5, 8, 8 kali 4, 32. Jadi 32/40. Gitu juga seterusnya sampai 9/10, di mana kita dapatkan penyebutnya adalah 40 dan pembilangnya adalah 40 bagi 10 lalu kali
9, yaitu 36. Nah, inilah hasil dari pecahan senilai dengan yang ini, gitu. Nah, setelah kita udah menyamakan penyebutnya dari KPK tadi, maka kita membandingkan dan mengurutkan pembilangnya saja. Nah, di sini berarti langsung aja. Di sini 20 per 40, 30 per 40, 32 per 40, 15 per 40, dan 36 per 40. Nah, berarti kita membandingkan 20, 30, 32, 15, dan 36. Nah, saat kita urutkan pembilangnya, berarti yang terkecil adalah 15, lanjut 20, lanjut 30, lanjut 32, dan lanjut 36. Nah, inilah dia. Nah, karena kita sudah mengurutkan dari yang terkecil, maka kita ambil saja langsung pecahannya. Berarti 15, tadi dari 15 per 40, lebih kecil dari 20. Nah, 20 tadi kita dapatkan dari 20 per 40, berarti ini lebih kecil. Terus 30 berarti dari sini, berarti lebih kecil dari 30 per 40. Lalu di sini yang lebih besar 36 per 40. Lalu saat kita udah bandingkan, maka kita ambil yang sederhananya tadi. Nah, 15 per 40 itu tadi sama aja dengan 3 per 8. Jadi 3 per 8 lebih kecil dari 20 per 40, itu tadi setengah, lebih kecil dari setengah. Terus dilanjutkan dengan 3 per 4, terus dilanjutkan dengan lebih kecil 4 per 5, dan yang terakhir lebih kecil dari 9 per 10 gitu. Dari bilangan sederhana yang senilai dengan pecahan tadi gitu. Jadi, jika diurutkan, maka yang dari yang terkecil dapat diperoleh yaitu 3 per 8, setengah, 3 per 4, 4 per 5, dan 9 per 10. Nah, inilah urutan pecahan dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu cara untuk membandingkan atau mengurutkan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis pecahan. Jadi, jenis-jenis pecahan itu ada 4. Yang pertama ialah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa di sini aku ambil contohnya pecahan yang tidak murni, yaitu 8 per 5. Jadi biasa, ada pembilang dan ada penyebut, atau yang disebut dengan A per B. Nah, sedangkan campuran, berarti di sini kita akan mengubah 8 per 5 menjadi pecahan campuran. Nah, kalau kita lihat, di sini 8 lebih besar daripada 5. Berarti di sini kita akan mengubah pecahan yang tidak murni menjadi pecahan murni. Nah, caranya gimana? Caranya kita coba cari kelipatan 5 yang mendekati atau sama dengan 8. Nah, pastinya 5 dong, gitu kan? Pastinya 5 yang mendekati 8. Nah, berarti jadinya kita cari operasi hitung 5 atau penjumlahan 5 yang menghasilkan 8. Oke, yaitu 5 tambah 3. Nah, itu kan 8. Jadi 5 tambah 3 per 5. Nah, di mana ini tuh sama aja dengan 5 per 5 tambah 3 per 5. Nah, ini konsep dari penjumlahan, aku harap teman-teman udah paham gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa bagi 5 dengan 5, itu berapa? 1. Nah, 1 tambah 3 per 5, kita tinggal gabungkan saja, atau kita hilangkan tanda operasi hitungnya jadi 1 3 per 5 gitu. Jadi 8 per 5 jadinya 1 3 per 5. Nah, ini udah jadi pecahan murni gitu kan. Kenapa? Karena 3-nya lebih kecil daripada 5. Nah, selanjutnya desimal. Nah, berarti kita akan mengubah pecahan ini menjadi desimal. Nah, caranya seperti biasa gitu ya, pembagian seperti biasa. Di mana kita bagi 8 dengan 5. Nah, pastinya teman-teman udah paham gitu kan. Yang mana kita masukin di dalam? Oke, pembilang. Yang di luarnya berarti penyebut. Nah, jadinya sama juga. Berarti kita cari perkalian atau kelipatan 5 yang menghasilkan bilangan yang lebih kecil atau sama dengan 8. Oh, berarti dia hanya bisa 1. 1 kali 5, dia 5. 8 kurang 5, dia 3. Nah, terus dilanjutkan ke sini. Nah, tadi
kita udah dapatkan hasil pembagiannya ada sisanya 3. Nah, apakah masih bisa dibagi lagi? Bisa, asalkan apa? Ditambahkan nolnya gitu. Karena kelipatan 5 itu pasti dia itu lebih besar atau sama dengan 5. Berarti dimulai dari 5 kan? Dimulai dari 5, kelipatan 5 gitu. Nah, tapi di sini dia dimulai dari 3. Oke, berarti harus ditambahkan 0 gitu. Nah, jadinya 30 gitu kan. Nah, setelah kita udah tambahkan 0, maka kita buat samping 1 ini koma. Jadi, pertanda kita sudah menambahkan nilai 0 di samping sisa dari pembagian itu gitu. Lalu, kita cari bilangan atau kelipatan 5 yang menghasilkan 30. Berarti 6 kali 5, yaitu 30. Oke, 30 kurang 30 berapa? 0. Nah, berarti jadinya kita dapatkan bentuk desimalnya adalah 1,6. Oke, inilah dia. Atau kalau misalkan kita buat ke pecahan campuran juga boleh. Dimana kan tadi udah kita bagi nih. Terus hasil akhirnya dapat sisa 3. Nah, berarti sisanya ini kita jadikan pembilang. Terus pembaginya ini, yaitu 5, kita jadikan penyebut. Dan yang satu ini sebagai hasil. Jadinya hasil, terus dilanjutkan dengan sisa pembilang per 5 penyebut. Nah, gitu bisa juga saat kita mengubah ke pecahan campuran. Lalu, saat kita mengubah ke persen, berarti kita akan mengubah 8/5 dengan bentuk persen. Berarti tinggal kita kali 100%, di mana 100 kita bisa bagi 5 jadi 20, gitu juga 5 bisa kita bagi 5 jadi 1. Jadinya 8 kali 20% jadinya 160%. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya 8/5 itu sama aja dengan 1/3/5 sama aja dengan 1,6 sama aja dengan 160% gitu ya. Jadi saat kita membandingkan pecahan yang senilai itu nggak harus dia itu sama-sama pecahan, tapi bisa juga dalam bentuk desimal ataupun persentase atau dia dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi ini sekarang kita udah belajar operasi hitungnya. Karena kan kita udah belajar tadi terkait dengan definisi pecahan, terus membandingkan dua pecahan yang senilai, terus kita mengurutkan pecahan 3 atau lebih dari 3 pecahan gitu kan. Sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita langsung ke operasi hitungnya. Nah, jadi untuk pecahan dengan nilai penyebutnya sama, maka dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Sama seperti tadi, membandingkan. Kalau udah penyebutnya sama, maka pembilangnya saja yang kita bandingkan. Nah, tapi kalau dia di operasi hitung, kalau penyebutnya sama, berarti pembilangnya saja yang kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, gitu. Namun, apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK lagi dari penyebutnya agar mendapatkan pecahan yang senilai untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Gitu ya. Jadi untuk membandingkan, terus menjumlahkan, mengurangkan, kita harus buat penyebutnya itu sama. Nah, sehingga saat di penjumlahan berarti kalau ada A per P tambah B per P itu sama aja dengan A tambah B per P. Karena apa? Di sini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal pembilangnya saja dijumlahkan, yaitu A tambah B, terus per P, gitu. Atau kalau dia di sini A per P tambah B per Q, di mana P-nya itu tidak sama dengan Q. Berarti penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, berarti kita cari KPK antara P dan Q. Nah, KPK-nya di sini bisa langsung kita kalikan, yaitu P kali Q. Nah, jadinya di sini supaya PQ gitu kan, maka kita bagi PQ dengan P, yaitu Q kali A, jadinya AQ. Terus tambah
PQ bagi Q itu P kali B sama dengan BP. Jadinya kita dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu penyebutnya udah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya saja, yaitu AQ tambah BP per PQ. Nah, inilah kalau dia penyebutnya berbeda. Kalau pengurangan, berarti tinggal kita ganti penjumlahannya jadi pengurangan. Dan prosesnya sama seperti penjumlahan. Oke, langsung aja kita ke contoh. Di sini 5/8 tambah 1/6. Jadi kita ambil contoh penyebutnya saja yang berbeda gitu ya. Karena kalau penyebutnya sama udah gampang kan untuk menjumlahkannya. Dan aku harap teman-teman udah tahu gitu ya cara menjumlahkan pecahan yang sama gitu kan. Maksudnya pecahan yang sama penyebutnya gitu maksudnya. Penyebutnya sama, sorry. Oke, kita lanjut. Nah, berarti di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dengan mencari KPK antara 8 dan 6. Nah, KPK-nya nanti didapatkan 24. Nah, nanti kalian bisa cari tahu sendiri gitu ya, 24 dari mana. Nah, sehingga di sini penyebutnya 24 nanti kita jadikan penyebutnya. Lalu supaya ini senilai dengan ini, maka kita membagi 24 bagi 8, yaitu 3 kali 5, berarti 5 kali 3 per 24. Terus yang ini 24, biar senilai dengan 1/6, berarti 24 bagi 6 itu 4, 4 kali 1, yaitu 1 kali 4, gitu, sama aja. Nah, sehingga kita kalikan dulu, 5 kali 3, 15, oh berarti 15 per 24, terus tambah yang ini berarti 1 kali 4 itu 4 per 24, gitu. Nah, karena penyebutnya udah sama, berarti kita akan menjumlahkan 15 tambah 4. 15 tambah 4 itu 19. Jadinya 19 per 24. Jadi KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Oke, selanjutnya. 2/3 kurang 1/2. Nah, di sini penyebutnya beda lagi. Nah, berarti kita cari KPK dari 3 dan 2. Nah, KPK-nya adalah 6. Nah, kalian bisa cari tahu sendiri gitu ya. Nah, di mana kita membuat masing-masing dari pecahan tersebut penyebutnya 6. Nah, supaya senilai dengan 2/3, maka kita bagi 6 dengan 3, yaitu 2, terus kalikan dengan 2. Jadinya 2 kali 2. Terus 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 1 kali 3, atau sama aja gitu ya. Nah, jadinya di sini 2 kali 2 itu 4. Berarti 4/6 kurang 1 kali 3 itu 3. Jadi 3/6. Maka penyebutnya udah sama. Berarti pembilangnya tinggal kita kurangkan. 4 kurang 3 itu 1. Berarti jadinya 1/6. Gitu. Jadi konsep dari penjumlahan dan pengurangan berarti penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya beda berarti kita cari KPK dengan yang dari penyebut yang berbeda itu, lalu kita cari pecahan yang senilai supaya bisa mendapatkan penyebutnya dari KPK yang kita dapatkan. Nah, itu konsep dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang kita ke perkalian pecahan. Nah, ini tuh sama aja dengan perkalian biasa gitu ya. Nah, di mana rumusnya itu adalah A per B kali P per Q sama aja dengan A kali P per B kali Q. Oke, di sini aku coba zoom dulu. Biar lebih gampang gitu ya. A per B kali P per Q sama aja dengan A kali P per B kali Q. Nah, di mana pembilang kita kalikan dengan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan penyebutnya. Nah, inilah dia. Nah, contohnya 2/3 kali 5/7. Nah, berarti pembilang kali pembilang. 2 kali 5 per 3 kali 7. Nah, di sini nggak ada yang bisa kita coret gitu kan, karena udah sederhana semua. Oke, langsung aja. 2 kali 5 itu 10, 3 kali 7 itu 21. Jadinya perkalian ini hasilnya 10/21. Oke, untuk perkalian yang melibatkan pecahan campuran, terlebih dahulu
kita sebentar dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk perkalian yang melibatkan pecahan campuran, terlebih dahulu pecahan tersebut diubah ke pecahan biasa. Nah, jadi kalau ada contoh 2 4/5 kali 1 3/7, berarti kita mengubah ini menjadi pecahan biasa. Jadi 2 4/5 kita ubah ke pecahan biasa gitu. Nah, tadi kan di contoh sebelumnya kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, kalau kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, berarti kita akan mengkalikan ini gitu kan. Kita kalikan, terus nanti hasil akhirnya dijumlahkan. Jadi 2 kali 5, 10, 10 tambah 4 itu 14. Jadinya 14 per penyebutnya itu 5. Gitu. Jadi saat kita mengubah pecahan campuran 2 4/5 akan menjadi 14/5. Nah, inilah dia. Terus kalau 1 3/7 berarti 1 kali 7 itu 7. 7 tambah 3 itu adalah 10. Jadinya 10/7. Waduh. Nah, inilah dia 10/7. Nah, gitu ya. Nah, jadinya kita bisa lihat 14/5 kali 10/7. Waduh. Nah, di mana? Ini langsung pembilang kali pembilang. 14 kali 10 per penyebut kali penyebut. 5 kali 7. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Ini bagi 7 1, bagi 7 2. Bagi 5 1, bagi 5 2. Nah, jadinya 2 kali 2 per 1 kali 1. Nah, berarti jadinya 4/1 sama dengan 4 gitu ya. Karena kan 4 bagi 1 itu kan 4 kan? Nah, gitu. Jadinya 4. Nah, itu konsep dari perkalian pecahan. Sekarang kita ke pembagian pecahan. Nah, membagi pecahan sama dengan mengkalikan pecahan tersebut dengan kebalikan. Salah ketik. Sorry. Kebalikan pembaginya. Nah, jadi contohnya nih, langsung aja ke rumusnya. Oke, kalau ada A per B bagi P per Q, itu sama aja dengan A per B kali kebalikan dari P per Q. Nah, kita udah belajar konsep kebalikan di materi bilangan. Dan aku harap teman-teman udah paham gitu ya. Jadi kebalikan dari P per Q. Nah, berarti jadinya kan 1 per P per Q. Atau Q per P gitu. Nah, jadinya inilah dia. Maka A per B bagi P per Q sama aja dengan A per B kali Q per P gitu. Atau kalau konsepnya seperti ini juga boleh. Kalau ada pecahan A per B terus di per gini, per itu panjang lagi gitu. Terus per P per Q. Nah, sama aja dengan A per B kali Q per P gitu. Jadi kita cari kebalikan dari penyebutnya. Nah, gitu deh. Sama aja tadi P per Q kebalikannya adalah Q per P. Jadi bisa juga konsep seperti ini ataupun seperti yang ini. Nah, gitu. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Kalau ada 2/3 bagi 4/3, berarti 4/3 ini kita akan lakukan inverse atau kebalikan dari 4/3, yaitu 3/4. Berarti jadinya 2/3 kali 3/4, di mana ini kan sama aja dengan 2 kali 3 per 3 kali 4. Nah, di sini bisa dibagi 3, ini bagi 2, bukan 2 ya, 1. 4 bagi 2 itu 2. Jadinya 1 kali, ini 1 kali 1, 1 per, ini 1 kali 2, 2. Jadi 1/2. Nah, gitu ya. Atau kalau kayak ini langsung juga boleh. Bagi 2, 1 bagi 2, 2. Bagi 3, 1 bagi 3, 1. Jadi 1 kali 1 itu 1, 1 kali 2 dia 2. Jadi 1/2. Nah, sama aja gitu ya. Atau kalau misalkan ada 4/3 bagi
atau per 2/3. Berarti yang penyebutnya kita lakukan inverse atau kebalikan dari 2/3 adalah 3/2. Jadinya 4/3 kali 2/3. Salah. 3/2 ya. Nah, berarti di sini kan bisa langsung nih, 4 kali 3 per 3 kali 2. Nah, berarti 3 yang bisa kecoret dan ini jadi 2. Nah, jadinya 2 gitu ya. 2 kali 1, 2. Terus yang ini 1 kali 1 gitu kan, 1. Nah, 2/1 itu 2. Nah, inilah dia. Nah, saat kita lihat di sini, ini 2/3 bagi 4/3. Ini 4/3 bagi 2/3. Sama aja kan? Pecahan itu kan sebetulnya pembagian juga kan? Nah, saat kita perhatikan, oh ini beda nilainya gitu kan? Nah, berarti di sini konsepnya berarti di sini menunjukkan bahwasanya nilai ini itu akan beda dengan nilai yang ini. Kalau dia ditukar posisi gitu ya. Jadi pembagian itu nggak berlaku di komutatif gitu ya. Jadi 2/3 bagi 4 atau gini deh. 2/3 bagi 4/3 itu nggak sama dengan 4/3 bagi 2/3. Nah, sama aja kan konsepnya ini dengan yang ini. Nah, gitu. Oke. Terus kita belajar perpangkatan pecahan. Nah, ini kita sebelumnya kan udah belajar perpangkatan bilangan bulat. Sekarang kita ke perpangkatan pecahan. Nah, dengan menggunakan konsep A kuadrat gitu ya, di bilangan bulat gitu ya. Ya, di mana A kuadrat A-nya sebanyak 2 kali, A kali A. Nah, berarti A per B dikuadratkan, berarti A per B-nya ada 2 kali. A per B kali A per B. Nah, di mana kita kalikan pembilang dengan pembilang, A kali A per penyebut kali penyebut, yaitu B kali B, di mana A kali A itu adalah A kuadrat gitu kan. B kali B adalah B kuadrat. Jadinya apa? A per B dikuadratkan sama aja dengan A kuadrat per B kuadrat. Maka dari konsep ini kita dapatkan A per B pangkat N, di mana N itu bisa lebih dari 2 gitu ya. Bisa pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu. Sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi 2-nya di sini kita ganti dengan N. Nah gitu ya. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Kalau ada 2/3 pangkat 3, nah berarti sama aja dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah berarti 2-nya ada sebanyak 3 kali, 2 kali 2 kali 2, per 3-nya ada sebanyak 3 kali juga. 3 kali 3 kali 3. Nah di sini nggak bisa kita sederhanakan gitu ya antara pembilang dan penyebut, maka langsung kita kalikan saja. Berarti 2 kali 2 kali 2, 8. 3 kali 3 kali 3, 27. Jadinya 2/3 pangkat 3 sama aja dengan 8/27. Nah, itulah konsep dari perpangkatan pecahan. Nah, selanjutnya ke pecahan desimal. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, di mana tanda koma desimalnya kita sejajarkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal atau bilangan desimal gitu ya. Ini bilangan gitu ya, lebih tepatnya. Ini bilangan. Nah, saat kita menjumlahkan bilangan desimal gitu kan, berarti kita harus sejajarkan komanya. Kalau kita contohkan nih, kita ambil dari penjumlahan. Berarti 34,578 tambah 120,69. Berarti di sini kan kita sejajarkan. Cara mensejajarkannya itu kita fokus ke belakang komanya dulu. Nah, di sini 3 belakang koma. Nah, sementara di sini 2. Maka kita harus menyamakan 3 belakang koma, dan ini harus 3 belakang koma juga gitu. Nggak boleh 2. Nah, caranya gimana? Ya kita ubah 120,69 menjadi 120,690 gitu. Jadi kita tambahkan 0 di belakang supaya sejajar. Jadi nilainya ini sama aja dengan yang ini gitu ya. Jadi nih, kalau misalkan ada
3,2. Ini sama aja dengan 3,20 atau 3,200 atau 3,2 ribu gitu. Jadi sama aja nilainya gitu. Kalau kita tambahkan nolnya di belakang. Tapi kalau misalkan kamu tambahkan, kalau misalkan kamu tambahkan 3,2 menjadi 3,02, ini baru salah gitu ya. Jadi harus di belakangnya 2 gitu untuk menambahkan nolnya gitu. Ini kegedean gitu ya. Oke, langsung aja. Berarti kan di sini udah kita ubah nih. 120,69 jadi 120,690. Nah, berarti dia udah sejajar saat kita lakukan pensejajaran koma gitu, belakang koma. Pokoknya gitu. Baru selanjutnya karena udah sejajar komanya, maka kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan. Terus di sini kita jumlahkan satuan tambah satuan di belakang koma dulu. Berarti 8 tambah 0 itu 8, terus 7 tambah 9 itu 16, simpan 1, 1 tambah 5, 6, 6 tambah 6, 12, berarti simpan 1, 1 tambah 4, 5, terus 3 tambah 2, 5, terus 1, ini kan 0 kan, sama aja gitu ya, 0 tambah 1 itu 1, jadi 155,268 gitu ya, jadi inilah penjumlahannya. Nah, terus kalau misalkan ada nih 120,69, berarti dikurang 34,578. Nah, di sini kan 3 belakang koma, berarti di sini harus kita buat 3 belakang koma juga dengan menambahkan 0, lalu kita kurangkan. Nah, di sini 0 kurang 8, berarti kita pinjamkan 1 di sini. Berarti ini dikurang 1, ini jadi 10. Nah, berarti 10 kurang 8 itu 2. Terus yang ini jadinya 8. Oke, pinjam 1 lagi nih. Jadinya ini 10. Nah, 10 kurang 1 itu 9. Ya kan? 9 tambah 9, 18. 18 kurang 7 itu berapa ya? 18 kurang 7 itu 11. Salah. sorry. Ini masih bisa ya? Oke, sorry. Ini berarti 10 kurang 8, 2. Terus yang ini tadi berkurang 1, jadinya 8. 8 kurang 7, 1 gitu ya. Aduh, sorry. Terus di sini 6 kurang 5, 1. Terus yang ini sama juga pinjam 1. Yang ini jadi 10. 10 kurang 4 itu 6. Terus yang ini jadinya 1 gitu kan. 1 kurang 3 kan nggak bisa. Berarti pinjam 1, yang ini 10. Terus tadi ini kan 1, jadinya 11 kurang 3 itu 8. Bener ya? 86,112. Coba deh. 10, 1, 9, 6, 10. Oke, udah tepat gitu ya, 86,112. Nah, itulah konsep dari pecahan desimal. Kalau kalian ada yang bingung, jangan lupa bertanya di kolom komentar gitu ya, karena aku takutnya kalian masih bingung. Oke, selanjutnya kita perkalian pecahan desimal ya. Ini pecahan desimal. Nah, di mana tanda koma desimal hasil diperoleh dari jumlah desimal penyusunnya. Jadi, kalau kita perhatikan contoh nih. 12,5 kali 8,19, berarti di sini pertama-tama kita kalikan dulu 125 kali 819. Nah, ini kalian bisa coba sendiri gitu ya, pakai manual, cara manual gitu ya, supaya lebih mantap untuk melakukan perkalian biasa gitu ya. Nah, jadi ada baiknya kalian menghitung secara manual gitu ya. Sebentar.
Oke, di sini ada baiknya kalian menghitung secara manual supaya lebih gampang gitu untuk mengkalikannya. Nanti didapatkan hasil manualnya itu adalah 102.375. Oke, 102.375. Lalu, di sini kita bisa lihat ada satu desimal di belakangnya atau satu angka di belakang desimal. Dan di sini ada dua angka di belakang desimal. Nah, berarti untuk mendapatkan desimalnya, berarti kita akan menjumlahkan satu desimal dengan dua desimal menjadi 3 desimal, di mana 3 desimal itu akan kita masukkan di sini. Jadi, ada 3 desimal di belakang koma, atau ada 3 angka di belakang desimal. Nah, gitu ya. Jadi, kalau perkalian pecahan desimal, berarti kita akan mengkalikan bilangan utuhnya dulu, lalu setelah itu kita cari ini ada berapa komanya itu ada berapa angka di belakang desimalnya. Oh, ada 1, ini ada 2. Nah, setelah itu karena ini perkalian, tinggal kalian jumlahkan jadi 3 desimal, maka kita menambahkan 3 desimal di sini. Jadi di sini ada 3 angka di belakang koma. Nah, gitu. Atau menambahkan desimalnya di 3 angka paling belakang, gitulah gampangnya. Nah, itu konsep dari perkalian pecahan. Jadi seperti ini tadi, cari dulu 125 kali 819, lalu tambahkan tanda koma di depan 3 angka terakhir gitu. Nah gitu ya, karena ada 3 desimal, berarti kita tambahkan tanda komanya itu di depan 3 angka terakhir. Nah, itulah gampangnya. Lalu konsep pembagian pecahan. Nah, kalau dia di perkalian pecahan, kita menjumlahkan jumlah desimalnya. Kita menjumlahkan desimalnya gitu. Tapi kalau di pembagian, kita mengkurangkan desimalnya. Jadi, tanda koma desimal hasil diperoleh dari selisih desimal penyusunnya. Contoh, 0,04 bagi 0,04 bagi 0,2. Nah, ini sama aja dengan 0,2. Kenapa? Di sini kita bisa lihat 0,04 ada 2 desimal. Terus yang ini ada 1 desimal. Nah, berarti nanti kalau kita bagi, kita mengkurangkan 2 desimal dengan 1 desimal, jadinya 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti ada jadi 1 desimal. Lalu, kita cari dahulu 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu kan 2. Nah, lalu kita tambahkan tanda koma di depan satu angka terakhir. Nah, 2 ini kan udah 1 angka kan? Nah, berarti kita tambahkan koma di sini. Nah, lalu kita tambahkan 0 di sini gitu. Jadinya 0,2. Jadi 0,04 bagi 0,2 sama aja dengan 0,2. Nah, gitu ya. Oke, yang terakhir kita akan belajar bentuk baku. Oke, konsep dari bentuk baku di sini adalah, kita perhatikan bentuk umumnya adalah A kali 10 pangkat N, di mana A-nya ini harus di antara 1 sampai 10, yang berarti A-nya ini nggak boleh sama dengan 10, gitu ya. Kan ini A-nya lebih kecil dari 10, berarti A-nya nggak boleh sama dengan 10. Terus A-nya itu harus dimulai dari 1. Gitu ya. Jadi A-nya ini bisa bebas gitu ya, bilangannya itu bulat atau tidak bulat gitu, sama aja gitu ya. Dengan N adalah bilangan bulat. Jadi N-nya itu adalah pangkatnya itu menunjukkan bilangan bulat. Oke, contoh. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu 23.500. Nah, untuk mencari bentuk bakunya, berarti kita coba fokus ke angka selain 0, yaitu apa? 235, gitu kan. Nah, berarti saat kita mengubah bentuk ini menjadi A yang di antara 1 sampai 10, maka kita cari bilangan yang bisa masuk ke sini. Nah, pertama, 235. Apakah bisa masuk ke sini?
nggak bisa ya, karena 235 ini lebih besar dari 10 gitu. Oke, kita lanjut ya, karena tadi ada jeda sebentar. Oke, langsung aja tadi kita ke contohnya, yaitu 23.500. Nah, di sini kita akan mengubah ke bilangan baku atau bentuk baku dari A kali 10 pangkat N. Nah, berarti kita coba fokus ke A-nya dulu, di mana di sini ada 23.500, berarti angka 0 di belakangnya ini kita abaikan dulu. Berarti kita ambil nanti 235. Nah, di mana 235 ini sebagai bilangan pokoknya atau A-nya. Nah, tapi kalau kita perhatikan 235 ini tuh tidak masuk di formula atau notasinya. Gitu kan? Karena dia nggak masuk ke situ. Jadi kita coba ubah bentuk 235 atau 235 menjadi 23,5. Nah, ini sebagai A-nya. Nah, ternyata A-nya di sini tidak masuk juga ke dalam bentuk yang ini. Nah, berarti bukan 23,5. Nah, sekarang kita ubah menjadi 2,35, yaitu A-nya, di mana A-nya bisa masuk ke sini. Gitu kan? Oke, berarti kita dapatkan A-nya itu adalah 2,35. Di mana 2,35 supaya bisa mendapatkan 23.500, berarti kita tinggal kalikan dengan 10.000. Nah, gitu ya. Karena kan kalau kali 10.000 berarti kan saat dia 100, komanya hilang. Terus tambah 0, jadinya tambah 0 belakang aja langsung gitu. Jadi 23.500. Nah, gitu kan. Nah, sehingga bentuk yang ini akan menjadi 2,35 kali 10 pangkat 4. Karena 10.000 sama aja dengan 10 pangkat 4. Nah, kita udah belajar pangkat gitu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 2, 67.000. Salah, kok 67.000? 6.700. Sorry. 6.700 kita ubah ke bentuk baku. Nah, berarti yang pertama kita ambil 67. Waduh, 67. Nah, berarti 67 kita jadikan A. Nah, apakah dia masuk ke notasinya? Oh, ternyata nggak masuk. Nah, berarti kita coba 6,7. Nah, 6,7 sebagai A. Nah, berarti di sini dia masuk ke sini kan? Oke, berarti kita buat aja 6,7. Nah, supaya dapat 6.700, maka 6,7 ini kita kalikan dengan 1000. Nah, gitu. Jadinya 6,7 kali 1000 sama aja dengan 6,7 kali 10 pangkat 3. Karena 1000 ini sama aja dengan 10 pangkat 3, gitu kan? Nah, itu contohnya untuk bentuk baku yang lebih besar dari 1. Nah, ini kan lebih besar dari 1 kan? Nah, sekarang untuk bilangan yang kecil lebih dari. Kok kecil lebih dari ya? Waduh, parah. Sorry. Untuk bilangan yang kecil dari 1 atau kurang dari 1, nilai min N diambil dari banyaknya angka 0. Tadi N-nya itu diambil dari banyaknya angka 0 di sini. 0-nya kan ada 4 nih. Jadinya 10 pangkat 4 gitu. 0-nya ada 3, jadi 10 pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, jadinya karena dia ada bilangan yang lebih kecil dari 1, artinya dia jadi minus di N-nya. Gitu. Bukan berarti kalau dia lebih kecil dari 1, dia bilangan negatif ya. Nah, gitu. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Di sini 0,06592. Nah, di sini kita coba ambil 6592 dulu. Gitu ya. Jadi jangan kita fokus ke angka 0 tapi ke suatu bilangannya dulu gitu. Yaitu 6592. Di mana 6592 ini jadikan A.
Nah, tapi A-nya tidak masuk ke sini. Oke, berarti bukan 6592, tapi kita coba. 659,2 jadi A. Nah, nggak masuk juga kan ke sini. Oke, lagi. 65,92 sama dengan A. Nah, ternyata nggak masuk ke sini. Nah, jadinya 6,592 jadikan A. Oke, ternyata dia masuk ke sini. Berarti kita ambil 6,592. Ya, gitu. Nah, terus di sini 6,592 supaya jadi 0,6592. Nah, jadinya kita bagi 100 gitu. Kalau kita bagi 100 berarti kan nanti komanya bakal maju kan. Komanya maju sekali terus tambah salah. Gimana ya bilang ya? Komanya maju sekali kan dibagi 10, bagi 100 dia tambah 0, terus di sini koma, terus di sini 0. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, jangan lupa bertanya gitu ya. Aku takutnya kalian bingung. Nah, kira-kira gitu ya. Dia dibagi dengan 100. Nah, jadinya 6,592. Ini kan jadinya kan 100-nya itu nolnya ada 2, berarti 10 pangkat 2. Nah, berarti kalau dia 1/10 pangkat 2, ini kan sama aja dengan 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, ini kita udah belajar gitu ya di bagian perpangkatan gitu ya. Nah, aku harap teman-teman udah paham bagaimana caranya untuk mengubah bentuk ini menjadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi, N-nya itu negatif 2 gitu ya. Nah, gitu. Jadi, N-nya itu diambil dari konsep 1 per pangkatnya gitu. Oke, yang terakhir kita ke contoh 0,000762. Nah, berarti yang kita ambil adalah 762. Berarti 762 kita jadikan sebagai A. Nah, ternyata A-nya tidak masuk ke sini. Berarti jadinya 76,2 kita jadikan A. Nah, ternyata nggak masuk juga ke sini. Jadinya 7,62 sama dengan A dan ternyata masuk ke sini. Nah, jadinya 7,62. Supaya 7,62 ini bisa menjadi seperti ini, berarti kita bagi dengan 1/100.000. Jadi, gimana bilang ya? 7,62. Nah, bagi 100.000. Berarti majunya 1, komanya ini bagi 10. Nah, bagi 100. Berarti dia bagi tambah 0. Bagi 1000 tambah 0. Bagi 100.000 tambah 0. Oke. Berarti 0. Kok gini? Ya enggak sih? Di sini bagi 10. Bagi 100. Bagi 1000. Bagi 10.000. Waduh, salah nih aku. Oke, gini ya, aku ulang. Di sini 7,62. Nah, tadi bagi 100.000 kan? Berarti komanya maju bagi 10. Bagi 100, berarti tambahin 0. Bagi 1000 tambahin 0. Bagi 10.000 tambahin 0. Bagi 100.000 tambahin 0. Terus tambahin komanya. Nah, inilah dia. Nah, kira-kira begitu. Jadi, dapat seperti ini. Makanya dia dibagi dengan 1/100.000. Di mana 100.000 itu sama aja dengan 10 pangkat 5. Jadi kan bentuk minus jadinya dikalikan dengan 10 pangkat min 5. Jadi bentuk ini sama aja dengan 7,62 kali 10 pangkat min 5. Nah, gitulah bentuk baku dari 4 contoh yang tadi gitu. Yeay, selesai. Akhirnya aku udah bisa buat 3 video yang berkaitan dengan materi bilangan. Wah, aku senang banget gitu ya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan materi bilangan dengan 3 video yang sudah aku buat. Jadi, terima kasih udah belajar bareng aku. Dan jangan lupa subscribe. Dadah!